Perang Gaza sejak 7 Oktober 2023 menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian Israel. Pada tanggal 6 November, Financial Times resmi menerbitkan investigasi luar biasa yang menelusuri dampak buruk perang Israel di Gaza terhadap perekonomian. Dampaknya berdampak pada keuangan pribadi, pasar kerja, bisnis, industri, dan pemerintah Israel sendiri. Financial Times melaporkan bahwa perang telah mengganggu dan menghancurkan ribuan perusahaan, banyak di antaranya berada di ambang kehancuran, dan seluruh sektor terjerumus ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data yang dikutip dari Biro Pusat Statistik Israel mengungkapkan kenyataan yang suram. 1 dari 3 bisnis telah tutup atau beroperasi dengan kapasitas 20% sejak operasi banjir Al-Aqsa dimulai pada tanggal 7 Oktober dan melubangi kepercayaan nasional Israel. Lebih dari separuh bisnis menghadapi kerugian pendapatan melebihi angka 50%. Wilayah selatan, yang paling dekat dengan Gaza, adalah yang paling terkena dampaknya, dengan 2/3 bisnisnya tutup atau berfungsi minimal. Menambah krisis ini, Kementerian Tenaga Kerja Israel melaporkan bahwa 764.000 warga negara, hampir 1/5 dari Angkatan Kerja Israel, menganggur karena evakuasi, penutupan sekolah yang mewajibkan tanggung jawab pengasuhan anak, atau panggilan tugas cadangan. Dampaknya terhadap perdagangan dan pariwisata Tel Aviv. Pada hari Senin, Bloomberg menyebutkan dampak ekonomi dari agresi militer Tel Aviv. Perang Gaza telah merugikan perekonomian Israel hampir $8 miliar hingga saat ini, dengan kerugian tambahan sebesar $260 juta setiap harinya. Terlepas dari situasi yang mengerikan ini, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang sangat bergantung pada dukungan dari faksi politik sayap kanan ultra-Zionis, tetap mengalokasikan sejumlah besar untuk proyek-proyek ideologis dan kolonial pemukim yang tidak penting, yang menyimpang dari proyek-proyek yang biasanya dilakukan pada masa perang. Protokol ekonomi. Netanyahu telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar 14 miliar shekel atau sekitar $3,6 miliar untuk 5 partai politik yang membentuk pemerintahan koalisinya. Sebagian besar ditujukan untuk sekolah-sekolah agama dan pengembangan permukiman ilegal Yahudi di tepi barat yang diduduki. Ironisnya dengan perang di Gaza, beberapa proyek konstruksi Israel untuk sementara terhenti karena mereka mengandalkan eksploitasi buruh Palestina. Financial Times melaporkan bahwa Zionis kesal melihat para pekerja Arab memegang alat-alat berat, sehingga mereka tidak ingin ada pekerja Palestina di sana. Pencabutan hak tersebut terjadi meskipun banyak perusahaan terpaksa meminta sumbangan agar tetap bertahan. Contohnya Atlas Hotel, sebuah jaringan butik yang membuka 16 fasilitasnya di seluruh negara apartheid untuk para pengungsi yang terlantar oleh para pejuang kemerdekaan Palestina. Keputusasaan membuat mereka memohon kepada pemasok, kontak di luar negeri, pelanggan, dan bahkan staf mereka sendiri untuk mendapatkan dukungan keuangan. Seorang eksekutif senior yang ditanyai oleh Financial Times secara terbuka mengakui jika pendapatan seperti itu tidak datang, berarti perusahaannya sudah tamat. Mengingat belanja konsumen Israel anjlok sejak perang dimulai. Hal serupa juga terjadi pada banyak perusahaan yang bergantung pada belanja diskresi untuk bertahan hidup. Pariwisata, yang merupakan jalur kehidupan ekonomi yang potensial, tidak memberikan banyak kelonggaran bagi Tel Aviv. Angka-angka dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, menggambarkan perjalanan internasional hanya menyumbang 2,8% terhadap PDB Israel dan mendukung 230.000 lapangan kerja, atau sekitar 6% dari total angkatan kerja. Meskipun terdapat upaya yang gigih sepanjang tahun 2022 untuk menghidupkan kembali pariwisata, pada bulan Oktober terjadi penurunan besar-besaran sebesar 76% dari tahun ke tahun. Banjir Al-Aqsa semakin menghancurkan perjalanan, dengan penerbangan harian ke dan dari Bandara Ben Gurion anjlok dari 500 menjadi hanya 100. Bencana yang terjadi ini tidak luput dari perhatian para ekonom Tel Aviv, 300 di antaranya, pada tanggal 1 November, mendesak Netanyahu dan para menteri keuangannya untuk sadar, karena pukulan besar yang dialami Israel. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe #ProEdi sekarang, untuk selalu membuka pikiran baru.